Ketika abis meranin ombak dan aku sadar nih menjadi anak yang seperti ini nih, ternyata komunikasi, ya tadi balik lagi ke komunikasi itu ternyata penting banget gitu, apalagi sama orang tua. Jadi gimana caranya kita satu sama lain tuh saling mengerti gitu. Jadi nggak cuman anak yang maunya terus orang tuanya ngertiin terus, tapi kita kadang-kadang sebagai anak juga nggak ngertiin posisi mereka juga gitu. Dan di film ini ya dijelasin itu sisinya orang tua itu seperti apa, sisi dari anak itu seperti apa gitu. Dan akhirnya aku tahu, oh ternyata selain komunikasi tadi itu ya salah satunya adalah menghargai grieving yang berbeda-beda itu. Jadi tidak memaksakan ya. Benar, setiap orang punya caranya ngadepin kehilangan. Dan stepnya tuh pasti beda-beda ya waktunya. Film ini penting untuk kita bisa hadirkan di tengah masyarakat penonton Indonesia, bukan untuk menggurui, tapi untuk open up everything gitu. Hai Sahabat Indonesia, bagaimana kabarnya? Senang sekali akhirnya saya Berlin Fridiari dapat menjumpai Sahabat Indonesia. Seperti biasanya kalau udah nunggu sunset hadir, biasanya kami akan menghadirkan sesuatu yang spesial. Nah, tak kalah spesial kali ini kita menghadirkan cast dari para pemain. Mungkin kita perlu waktu. Yeay! Ada Mas Lukman Sardi, halo apa kabar? Baik. Udah bolak-balik sering kesini ya, udah tahu banget nih di mana ruangan-ruangannya ya, saking sering kesini. Mas Lukman Sardi sudah hadir sini dan sekarang bawa anaknya nih, ada Bima Azriel. Halo, apa kabar? Baik. Oke, nah sebelum kita berbincang-bincang terkait dengan film dan juga mungkin apa sih karakternya, filmnya bagaimana dan apa menjadi poin di film ini, kita akan saksikan VT berikut ini. Teasernya aja udah bikin deg-deg gitu ya. Ya mungkin perlu waktu. Nah, nih masuk Mas Sardi nih sebagai pemain senior banget di dunia perfilman dan juga kemudian kalau dibilang sih setiap film rata-rata Mas Sardi berperan sebagai ayah ya. Banyakan ayah gitu. Nah, kira-kira apa yang membuat Mas Sardi mengambil peran ini? Ini juga bukan cuma sekedar peran, tapi juga produser juga ya untuk di film ini. Boleh diceritakan? Karena peran ayah, kalau peran ibu belum tentu. Oke, ya betul ya. Benar-benar. Oke. Jadi buat aku pribadi, film ini tuh udah pernah dibicarakan atau cerita ini udah lama dibicarakan sama Teddy. Waktu itu Teddy bilang, punya cerita nih tentang keluarga, dan aku tuh suka banget sama film ini gitu atau cerita ini karena cerita ini tuh kalau secara personal juga cukup relate karena aku seorang kepala keluarga yang punya anak gitu, dan ngelihat bahwa dalam berkeluarga itu kan selalu ada saja yang naik turun gitu ya. Nah, ini film ini kan gambarin sebuah keluarga yang akhirnya ngalamin trauma, tapi uniknya kan nggak semua orang walaupun kita satu keluarga ngedilingnya sama gitu dengan perasaan trauma ini. Mungkin dari sudut pandang bapak seperti apa, ibu seperti apa, anak seperti apa. Tapi yang menariknya adalah kita juga bicara tentang masing-masing punya perbedaan tentang hadapin trauma. Tapi kalau nggak dikomunikasiin ya gimana ceritanya gitu. Pasti akan jadi ribet gitu. Karena kan kalau hal kayak gitu kan akan jauh lebih baik kalau ada komunikasi. Nah, hal-hal ini yang cukup relate aku lihat dalam kehidupan kita sebagai manusia gitu. Tentang trauma, tentang pentingnya komunikasi, terutama dalam keluarga dan juga tentu dalam lingkungan kita gitu. Nah, itu sebenarnya yang bikin aku juga tertarik. As a actor aku tertarik meranin sebagai seorang ayah yang punya latar belakang yang cukup beda. Bagaimana
kita bicara tentang kadang-kadang tuh kalau sebagai ayah itu di pikiran seorang bapak jangan kelihatan gua nggak kuat. Iya, jangan kata lemah ya. Padahal sebenarnya dia juga ada momen dia ngerasa, aduh gua nggak kuat nih. Nah ini kan sesuatu yang menarik untuk kita bicara, karena semua ayah pasti akan ngerasain kayak gitu. Iya. Ya kan, dealing, bahkan kadang-kadang tuh ada masalah, udah tenang aja, tenang. Padahal dalam hatinya dia nggak tenang gitu. Denial dengan situasi itu supaya untuk melindungi keluarganya. Tapi bisa jadi hal itu diterima dengan pikiran yang beda oleh setiap anggota keluarga itu. Karena mungkin nggak dikomunikasiin. Kalau dikomunikasikan kan akan beda. Dia akan bilang, tenang, tapi ini sebenarnya ribet sih. Gimana ya cara kita bisa aturnya? Itu mungkin akan jadi beda. Nah ini yang banyak dibicarakan film. Of course, as a producer juga aku merasa bahwa film ini penting. Film ini penting untuk kita bisa hadirkan di tengah masyarakat penonton Indonesia, bukan untuk menggurui, tapi untuk open up everything gitu. Pengennya tuh orang-orang lihat, ini sebenarnya bisa dilakuin kalau begini sih, dan itu kan mereka pasti punya keluarga, punya adik, punya kakak, yang tentu ada pernah ngalamin trauma atau apa. Sangat open, sangat terbuka untuk bisa jadi bahan diskusi, bahan pembicaraan antar teman atau antar keluarga. Itu yang aku suka banget. That's why aku memutuskan juga untuk yuk kita produserin bareng-bareng sama Teddy juga. Jadi nggak cuma sekedar aktor doang, tapi juga memproduksi supaya value dari film ini bisa nyampe juga seperti itu. Nah, film ini adalah menceritakan tentang sebuah keluarga yang tadinya happy banget gitu kan, kemudian tiba-tiba kehilangan dan pada akhirnya terjadilah ada gonjang-ganjing lah. Nah, si Mas Ombak nih, Mas Ombak dalam film ini udah pasti gonjang-ganjing. Oh, udah pasti gonjang-ganjing nih Ombak nih. Kenapa memilih karakter mau nih? Oh, main di sini nih. Selain sebenarnya sebelumnya dari kecil udah ketemu Mas Sardi nih katanya tadi ya. Ya karena ini film yang beda gitu, karena aku ngeliat skrip ini kebetulan juga ini karakternya aku suka banget, dia mewakili yang tadi Mas Lukman bilang sih ya, ini sebuah film keluarga yang mengalami kehilangan, lalu Ombak ini menjalani hidupnya dengan membawa trauma yang berat gitu. Nah, menarik banget karakter Ombak ini karena ya tadi itu sih yang dibawa itu dari film itu tentang komunikasi, tentang stage of grieving gitu. Jadi ada beda-beda gitu kan, tentang ada yang denial, ada yang anger. Nah, kalau Ombak ini bagian yang depression gitu. Dan Ombak ini karakternya yang umurnya kan gak jauh beda dari aku gitu. Jadi Ombak ini bisa dibilang yang lumayan mewakili Gen Z sekarang gitu. Kalau misalnya emang anak-anak sekarang tuh susah untuk terbuka dengan orang tua. Beberapa orang tuh susah untuk terbuka sama orang tua, dan termasuk aku pun gitu sebagai Bima tuh ngerti nih karakter Ombak ini, dia merasa kalau di rumah itu ketika dia ngomong selalu disalahkan, selalu dianggap nggak ngerti. Nah itu tuh yang menarik banget gitu. Aku pengen mendalami karakter Ombak ini, dan ternyata ya pas aku ngeliat aku ngedalamin karakter Ombak ini nggak jauh dengan aku gitu. Mungkin leverage-nya berbeda gitu, maksudnya Ombak dengan trauma segala macamnya, tapi tetap ada sisi Ombak nih, wah mirip nih sama aku gitu. Jadi pengen banget gitu aku ngebawain karakter Ombak ini. Jadi memang ada sesuatu yang ingin disampaikan juga dari film ini, terkait dengan bagaimana anak-anak seumur gini itu menghadapi masalahnya seperti apa, gitu. Solusinya seperti apa. Nah, kalau berhubungan dengan Mas Sardi kan sebagai ayah dan anak gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau Mas Sardi sendiri tadi sempat bercerita bahwa baru punya anak yang segede ini nih baru di film ini ya Mas ya, untuk yang ini gitu. Maksudnya kalau in the real life kan aku pernah belum ngalamin punya anak seumur ini. Tentu beda cara approach dan permasalahannya, itu menjadi sesuatu yang baru juga buat aku. Oke, untuk mengatasi bagaimana dinamika emosionalnya berdua gitu, membayangkan atau mungkin meresapi ya bahwa menjadi ayah untuk umur segini anak sekarang kan lebih banyak speak up atau mungkin yang tidak speak up lebih banyak diam seperti itu Mas. Kalau aku pertama aku bersyukur banget karena kan fondasi sebuah film itu terletak di skrip. Bagaimana Teddy menulis skrip ini dengan sangat baik gitu. Sehingga kita sebagai aktor bisa mendalami juga lebih enak gitu. Apalagi Teddy sendiri sebagai sutradara juga punya latar belakang pendidikan psikologi. Jadi apa yang dia tulis itu tentu berdasarkan juga latar belakang dia sebagai orang yang punya pendidikan psikologi ya, digabung dengan filmmaking gitu kan. Nah ini buat aku sangat memudahkan gitu untuk memahami ceritanya, memahami karakternya. Tentu juga nanti
berkoneksi dengan lawan main juga jadi penting gitu. Nah, aku juga bersyukur berkoneksi dengan lawan main yang sangat terbuka dengan banyak hal gitu ya. Kita kan yang paling penting kan kita open up gitu ya. Kita membuka diri untuk akhirnya bisa saling beradaptasi sehingga kita tahu, oh pemahaman gue tentang cerita ini begini, pemahaman gue di scene ini begini. Oke, yuk kita ngobrolin kira-kira visinya sutradara mau dibawa kemana. Karena sutradara yang akan lebih paham. Sutradara tuh udah punya the whole things di kepalanya gitu. Udah, kalau sutradara yang baik dan benar menurut aku adalah dia sudah jadi sebuah film di kepalanya dia. Helikopter view-nya udah dapat semua ya. Keluar. Jadi pada saat dia ngedirect, dia syuting, dia udah paham di titik ini nanti gue pasti akan edit apa. Nah, tinggal pemahaman pemainnya terhadap karakter dan terhadap ceritanya itu harus kuat gitu. Sehingga juga ngobrol sama sutradaranya juga jauh lebih enak gitu. Jadi aku seneng banget bisa kerjasama dengan Bima yang sudah beberapa kali, tapi sekarang di level yang hubungannya lebih ke bapak sama anak, bapak punya anak remaja sama dia gitu kan, dengan permasalahan yang trauma dan kehilangan gitu kan. Terus dengan Ina juga yang aku kagumi dia sebagai seorang aktor, sekaligus juga teman lama gitu yang udah lama banget nggak kerjasama, akhirnya mimpinya jadi ketemu lagi di film ini. Dan menurut yang menarik lagi, sama Teddy ini pertama kali aku kenal sama Teddy udah lama, belum pernah mau syuting bareng. Tiba-tiba tinggal berapa hari syuting ada sebuah masalah, akhirnya kita nggak jadi syuting. Dan akhirnya baru sekarang benar-benar bisa kerjasama sama Teddy. Dengan produk karya yang luar biasa seperti ini ya. Oke. Nah, nggak cuma dengan Mas Lukman Sardi sebagai ayah aja, tapi juga dengan Aleka. Ya. Tisa Biani itu kan karakternya banyak intens di situ. Nah, gimana membentuk chemistry-nya dengan Kak Tisa? Sama Aleka ini hubungannya cukup intens ya. Sama Tisa ya. Diseranin oleh Tisa Biani ini cukup intens karena mereka bukan cuma sebatas teman main atau apa, tapi tanpa disadari di film ini tuh mereka berdua tuh punya masalah yang sama-sama berat gitu. Tapi cara mereka itu berbeda dalam menghadapinya gitu. Aleka tuh lebih yang happy, di luarnya lebih happy, ekstrovert sana sini, sedangkan Ombak yang pendiam gitu, di luar dia nggak bisa berteman dengan banyak orang, lebih banyak diam, lebih banyak merenung. Nah, pertemuan mereka berdua ini menjadi menarik gitu karena kayak wah, gue sebagai Ombak ya nggak expect gitu, kayak ternyata dia punya masalah yang mungkin bisa lebih berat daripada Ombak gitu atau sama gitu, tapi dia bisa ngebalas itu dengan luar biasa gitu. Dan jadi kalau secara chemistry-nya dengan Tisa sih, aku udah beberapa kali main juga jadi kakak adik, tapi pas sekarang ketemu lagi dia ngomong, wih udah tinggi banget ya. Dulu aku jadi adiknya Tisa, sekarang jadi jadi lawan main kita tuh hitungannya teman main lah di film sahabat dekat gitu. Jadi orangnya juga asik dan nggak perlu waktu lama untuk ngebangun chemistry, jadi kita lebih banyak ngomonginnya karakter kita pas di lokasi dan sebelum syuting juga sih, banyak ngomongin karakter kita nih mau gimana ini gimana gitu sih. Oke, baik, jadi udah sebenarnya dari personal luar sendirinya sudah dekat, tambah di film ini tambah nostalgia lagi seperti itu ya. Nah, tadi Mas Lukman tadi bercerita lah bahwa menjadi ayah itu kan harus terlihat tegar. Sebenarnya ada satu quote juga yang menyampaikan gini, jangan terlalu keras pada ayahmu karena dia tidak benar-benar hidup dengan dirinya sendiri. Karena dia benar-benar harus bisa menjadi terlihat tegar. Nah, di film ini tuh banyak banget melihatkan tentang trauma, healing, luka gitu. Nah, ada nggak yang dari personalnya akhirnya dicoba untuk dikeluarkan di sini, Mas, karakternya? Sebenarnya tuh kalau personal itu lebih memicu untuk membantu memicu di awal aja. Kenapa aku bilang gitu? Of course kita semua manusia pernah punya perasaan sedih, punya perasaan bahagia, sebahagia-bahagianya, pernah punya perasaan kehilangan. Kehilangan ini macam-macam ya. Mau kehilangan seseorang, kehilangan binatang piaraan, kehilangan barang yang dicintai, itu namanya kehilangan. Buat aku tetap kehilangan. Itu sebagai untuk men-trigger doang aja dulu gitu. Men-trigger. Tapi kenapa aku bilang karena permasalahan yang aku punya secara personal dengan karakter Restu jauh berbeda. Ditambah lagi latar belakang aku secara personal dengan latar belakang Restu juga jauh beda. Nah, ini yang aku kayak semacam dalami gitu. Beda banget gitu latar belakang Lukman Sardi dengan Restu. Mungkin secara pengalaman kehilangannya sama, tapi kan kehilangan seseorang atau kita misalnya aku nih sebagai karakter Lukman Sardi punya perasaan kehilangan, tentu belum tentu sama perasaan itu
sama-sama kehilangan, tapi perasaannya, cara dia meresponnya belum tentu sama dengan Bima gitu, atau Pak Restu. Karena kenapa? Latar belakang itu menentukan bagaimana dia bertumbuh, dia lahir dari keluarga seperti apa, kan itu akan membentuk kita. Jadi biasanya aku pakai itu pengalaman-pengalaman dalam hidup aku secara personal itu dipakai untuk memicu dulu, gitu. Oh, gue inget nih di masa itu, tapi balik lagi bahwa ini gue bukan lagi meranin Lukman Sardi. Nah, itu pemahaman tentang karakter Restu itu makanya harus lebih dalam. Oke, baik. Gitu. Jadi lebih kepada menjadi Pak Restu sendiri tuh di sini gitu ya, Pak ya. Itu jadi penting. Oke, baik. Nah, tadi ngomongin soal bagaimana sebenarnya kalau dalam film itu kan Mas Lukman Sardi lebih ke denial. Kemudian Ibu Mbak Ina lebih ke anger. Nah, kalau Mas Bima lebih kepada depression-nya. Banyak banget yang pada akhirnya apakah keluarga ini akan acceptance terakhirnya kan? Nanti kan endingnya kan. Nah, berarti kan tadi perlu komunikasi keluarga. Nah, kira-kira komunikasi keluarga seperti apa sih yang terjadi dan di peran itu gitu? Maksudnya di lingkungan keluarga itu ya? Di film ini kita justru sebagai keluarga malah kurang komunikasi gitu. Jadi tanpa kita sadari, kita lebih banyak menghindar dari masalah. Dan juga kadang-kadang kita nggak tahu kita punya masalah gitu loh. Jadi kita nggak peka kepada diri kita sendiri. Atau abai kali ya Mas ya. Mengabaikan gitu, kalau sebenarnya kita ada masalah tapi kita makanya karena komunikasinya terputus gitu. Masing-masing punya asumsi. Kayak misalnya si bapak, oh gue mesti ngomong kayak gini kali ya supaya dia lebih happy gitu. Asumsinya dia seperti itu. Ternyata yang diterima malah enggak. Loh kok jadi gini? Karena base-nya semua dari asumsi, nggak dikomunikasiin. Nah, film ini tuh gambarin itu banget. Jadi masing-masing tuh punya asumsi masing-masing. Dengan Bima gitu misalnya, ngapain gue ngomong, ntar gue juga nggak disalah-salahin atau mereka juga nggak mau ngerti dengan perasaan kehilangan gue gitu. Kayak bapak gitu, trying to talk to Bima, tapi dia juga nggak mencoba untuk mengkomunikasikan dari awal, memahami sebenarnya apa sih yang terjadi di dia gitu. Juga dengan istrinya gitu kan. Itu sebenarnya intinya dari lo udah punya trauma, lo kehilangan, ditambah lagi nggak ada komunikasi yang lancar, semuanya cuma berdasarkan asumsi masing-masing gitu. Dan sebenarnya ini relate banget sama kehidupan di banyak hal ya. Merasa tidak ada masalah, tapi ternyata menyimpan masalah yang jadi bom waktu gitu. Bom waktu kan, gitu. Oke. Dan akhirnya di film ini disampaikanlah contoh kalau misalkan komunikasi yang tidak baik akan seperti ini dan ada ending yang nanti seperti apa ya seperti itu ya. Nah kemudian kalau dari Mas Lukman Sardi sendiri tadi ngomongin soal berbagai macam solusi, karena kan sebagai ayah tentu di sini tadi poinnya adalah saya tidak ingin keluarga ini hancur gitu kan. Jadi berarti kan bagaimana tetap mempererat semuanya gitu. Tapi ada dua pendekatan berbeda nih. Satu pendekatan spiritual yang dimana ibunya lebih banyak untuk sholat. Mungkin juga banyak ya Mas di sosial media ketika ada anak yang merasa sedang nggak oke, orang tuanya mungkin lebih banyak pendekatan diri saja. Tapi padahal ada pendekatan klinis lagi. Nah gimana tuh Mas? Ini menarik. Kalau misalnya kita ngomongin karakter Restu, dia lebih memilih lebih ke klinis. Klinis ya. Yaitu bapak banget. Logika, main logika. Lebih sangat logika gitu. Saat ibunya secara lebih ke spiritual, makanya tobat, ibadah segala macam. Buat aku ini dua hal yang sama-sama baiknya kalau secara personal ya, karena kan bisa saling mendukung gitu. Dimanapun juga tentu orang itu akan punya kekuatan kalau dia punya fondasi spiritual atau agama yang kuat. Tapi di satu sisi ada titik-titik tertentu yang memang menurut aku kita perlu orang yang ahli untuk lebih memahami sebenarnya titik permasalahannya itu di mana sih? Kan kadang-kadang kita sebagai orang tua bisa ngobrol gitu, tapi ada di level tertentu yang mentok gitu kan. Nah ini pentingnya juga ada dari sisi klinis gitu. Nah ditambah ya tentu dengan lo balik lagi sebagai umat beragama, of course harus berdoa gitu. Nah itu doa penting gitu. Kita juga harus punya iman yang kuat gitu sehingga tidak terjebak akhirnya larinya kemana-mana gitu kan. Nah itu buat aku harus yang dua-duanya saling mendukung gitu. Kalau secara personal, cuma memang kalau di film ini Pak Restu lebih ngelihat ini harusnya kayak dia ngelihatnya gue nggak ngerti nih, nggak paham. Kayaknya memang harus ada orang yang lebih bisa untuk memahami ini ya psikolog gitu. Termasuk cuman kan kalau dari kasihnya
tobat itu yang paling penting. Tapi nggak pernah dikomunikasiin yang benar-benar duduk. Sebenarnya kenapa sih lo milih ini? Kenapa lo milih ini? Akhirnya ya udah. Dan yang terjadi Pak Restu juga yain dulu ibunya, tapi sebenarnya dalam hatinya juga sebenarnya masih ada yang rasa ini. Sebenarnya karakternya dia nggak mau konfrontasi, nggak mau berkonflik ya sebenarnya. Nggak mau berkonflik, ya denial, anggap aja nggak ada masalah. Oke, baik-baik aja kok, gue bisa tahan ini. Padahal dalam hatinya, aduh gue pusing juga sebenarnya. Iya. Wah, luar biasa banget. Jadi ini rumit banget ya. Nah, kalau dari segi Bima sendiri memainkan ombak nih kan udah berarti dalam satu film ini sudah keluar nih permasalahan, kemudian ekspresi atau mungkin respon yang diberikan ombak sebagai seorang remaja. Kira-kira dalam dunia pribadi lagi nih, balik lagi. Oh, aku bakal ini nih setelah ini gitu, ada nggak gitu nggak? Lumayan banyak sih ketika abis meranin ombak dan aku sadar nih menjadi anak yang seperti ini nih, ternyata komunikasi ya tadi balik lagi ke komunikasi itu ternyata penting banget gitu, apalagi sama orang tua. Jadi gimana cara kita satu sama lain tuh saling mengerti gitu. Jadi nggak cuman anak yang maunya terus orang tuanya ngertiin terus, tapi kita kadang-kadang sebagai anak juga nggak ngertiin posisi mereka juga gitu. Dan di film ini ya dijelasin itu sisinya orang tua itu seperti apa, sisi dari anak itu seperti apa gitu. Dan akhirnya aku tahu oh ternyata bisa nih, balik lagi ke persoalan masing-masing kan, dengan keluarga masing-masing tipe orang tuanya juga berbeda gitu. Nah kalau Mbak kan ya Pak Restu, cuman balik lagi kita bisa berkaca sama di kehidupan pribadi kita sendiri juga nih, punya karakter ayah seperti ini, ayah ibu seperti ini, oh cara pendekatannya seperti apa ya, cara pendekatannya seperti apa gitu. Dan selain komunikasi tadi itu ya salah satunya adalah menghargai grieving yang berbeda-beda itu. Jadi tidak memaksakan ya. Benar, setiap orang punya caranya ngadepin kehilangan. Dan stepnya tuh pasti beda-beda ya. Jadi ya jangan ngeremehin atau menghina orang-orang yang misalnya dia butuh waktu untuk berdukanya 1 tahun, ada yang 5 tahun, atau misalnya ada yang cuma 7 hari, seminggu. Jangan baru berapa hari sebut, wow, I move on. Jadi takes time aja buat grieving tuh. Semua orang punya cara masing-masing, dan juga jangan ngehina ya. Lu kok baru meninggal 7 hari, atau misalnya kehilangan 7 hari tuh, lu udah oke-oke aja lu. Ya udah gitu. Bagus buat dia dong. Ternyata dia bisa, orangnya cepat untuk bisa move on, tapi ada juga beberapa yang nggak bisa cepat untuk move on. Jadi belajar menghargai satu sama lain aja. Dan gitu keluarga itu adalah salah satu fondasi untuk bisa move on cepat apa enggak ya, dari keluarga itu juga sendiri ya. Lingkungan. Ya keluarga sih sebenarnya, kalau aku tuh selalu bilang gimana pun juga awalnya dari keluarga. Gitu. Iya benar. Makanya kalau negara ini nggak mau banyak korupsi dari keluarga dulu ya. Iya. Gitu. Kalau kata anak TikTok tuh kadang-kadang suka gitu ya, kayak misalkan harta yang paling berharga adalah kelurahan gitu, sebenarnya gitu. Padahal kan keluarga ini. Dari keluarga diajarin. Iya benar. Mau ada kembalian 1 perak juga balikin. Gitu. Jangan. Sesimpel kalau makanan di kulkas bukan punya dia ya tanya. Nah gitu seperti kan. Itu kan memang dari keluarga sendiri. Gitu kan. Oke. Nah kalau misalkan dari Mas Ardi sebagai seorang aktor, nah peran ayah yang ideal untuk bisa mengatasi masalah ini tuh gimana? Susah ya bertanya. Iya ya. Ya maksudnya gini, aku nggak bisa bilang ideal. Ya tentu ada keinginan gitu untuk menjadi seorang ayah ideal gitu. Tapi balik lagi itu ujung-ujungnya adalah menurut aku dari awal itu memang kita harus ngebangun komunikasi yang baik sama anak. Itu yang paling penting. Karena gimana pun juga sebagai orang tua pasti juga ngelakuin kesalahan. Nggak mungkin nggak. Dan tugas pertama orang tua adalah bukan nyuruh anaknya untuk ngerti jadi ke orang tuanya, tapi dia yang harus ngerti dulu anaknya. Sehingga anaknya juga bisa, oh dia ngerti anaknya begini, sehingga dia masuknya jelas terhadap anaknya. Akhirnya anaknya juga bisa ngobrol dan memahami orang tuanya gitu. Jadi buat aku tuh lebih ke fondasi di awal sih. Masalah nanti ada salah, pasti ada salah, karena namanya manusia nggak lepas dari salah. Tapi balik lagi juga pada saat ada masalah dikomunikasiin, kalau ada salah orang tua juga harus berani minta maaf, bukan hanya berharap dari anaknya aja yang minta maaf. Karena buat aku itu penting. Karena juga buat aku gitu ngalamin sebagai orang tua. Kalau aku gengsi minta maaf sama anak, itu juga nggak enak perasaannya. Tapi pada saat akhirnya minta maaf, udah lega aja gitu. Dan kita kan juga, anak itu juga nggak akan ngerasa ngeremehin kita juga gitu kalau kita nge-build-nya dari awal benar gitu. Gimana pun juga harus ada saling bukan take and give, kalau aku give and take. Oke, memberikan dulu, ngasih dulu, baru kita nanti dapat gitu ya. Benar. Sama juga ada sama anak gitu, lo kasih dulu,
pasti nanti lo dapat dari anak lo sesuai dengan apa yang karena apa ya, hubungan antara ayah dan orang tua itu bukan transaksional ya, bukan adalah apa yang kita beri kita bukan yang tiba-tiba ini gue udah gedein lo bayar uang sekolah urusin gue ya nggak kayak gitu. Ntar dia punya keluarga, nomor satu yang harus diurusin siapa? Keluarganya lah gitu. Ya kan, intinya kayak gitu, tanggung jawabnya dia kan terhadap keluarganya dia, bukan yang kita berharap nanti gue udah tua lo urusin ya gitu. Lu gue mau jalan-jalan lo bayarin ya, nggak gitu kan. Dan film inilah mengajarkan tentang banyak hal tersebut ya, bagaimana masalah dalam keluarga, setiap keluarga punya masalah berbeda-beda, tapi masalah yang kehilangan seperti ini bagaimana tetap bisa utuh satu keluarga itu gitu ya. Aduh, luar biasa ya. Kalau misalkan ngomongin soal keluarga ini parentingnya cukup banyak, berarti di sini mas psikologi cukup banyak, parentingnya cukup banyak. Menariknya begitu, banyak banget hal-hal yang disampaikan, tapi skrip ini tidak berupaya untuk menggurui. Itu yang menarik kan. Kalau buat aku tuh film yang baik adalah film yang menjadi pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau udah jadi pernyataan berarti itu lo ngarahin aja udah jelas-jelas. Kan orang ini kan pengen belajar tentang hidup kan. Jadi begitu dia ada pertanyaan berarti kan dia berusaha untuk maju lagi ke step berikutnya kan. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan menurut Mas Bima, kenapa sih harus nonton film ini? Ya karena ada Bima. Oh iya. Karena banyak sih yang dari tadi aku bilang, ini film mengangkat banyak dan cukup relatable juga. Di sini mengangkat komunikasi, terus juga stage of grieving tadi, dan juga untuk ini kan Ombak mewakili Gen Z lah ya, bisa dibilang. Jadi untuk Gen Z yang punya masalah, terus sukanya ngungkap sendiri atau misalnya nggak mau dikomunikasi langsung ke orang ya, tapi keluar di media sosial atau di mana kayak gitu, itu sebenarnya ada baiknya mungkin ketika kalian nonton film ini lebih open up pikirannya gitu. Karena yang tadi aku bilang juga bukan salah juga, karena setiap orang masalahnya beda-beda dan cara nanggepinnya beda-beda. Cuman di film ini yang tadi Mas Lukman juga bilang, ya nggak menggurui tadi, jadi jangan takut nanti pas nonton kayak disalahkan, nggak ada yang disalahkan gitu. Jadi lebih open up pikiran kalian aja gitu. Jadi kalian juga misalnya susah komunikasi sama keluarga buat deep talk sama ibu atau sama bapaknya, kalian coba ajak ibu bapak kalian nonton film ini, karena nanti semoga bakal komunikasi lebih lancar. Berarti sekarang pulang ke rumah langsung ngobrol ya? Langsung ngobrol ya pulang. Nah, Mas Rumah Sardi, kalau misalkan ngomongin soal genre nih, akhirnya kayaknya pertengahan tahun ini mulai nih genre-genre drama lagi nih hadir nih. Ya kan, biasanya setelah kemarin lebaran horor-horor gitu kan. Nah, film ini hadir sebagai fresh baru lagi untuk genre drama. Kenapa harus ditonton? Ya, apa ya, kalau aku bilang, film bagus, akan gini-gini. No, this is something, film yang menurut aku sangat sederhana gitu. Film yang bukan berupaya juga untuk bikin orang untuk jadi, lo harus nangis, atau lo harus tertawa gitu. Tapi kan sederhana dan jujur ngomongin tentang apa yang terjadi dalam sebuah kehidupan. Kalau aku ngeliatnya kayak gitu. Dan menurut aku kan penonton atau teman-teman yang penonton film datang ke bioskop itu tuh pengen dapat sesuatu yang merefleksikan kehidupannya mereka kadang-kadang. Ini gue banget nih atau gini nih tanpa sengaja tiba-tiba akhirnya begitu, dan itu jadi bagian mereka untuk sekedar menghibur atau mengingatkan atau bahkan mentertawakan apa yang udah terjadi dalam hidupnya gitu kan. Itu kekuatan sebuah film kan dari situ. Jadi buat aku ya of course sebuah film sederhana tapi yang bisa memberikan apa ya, bukan memberikan, membuka sebuah pertanyaan-pertanyaan terhadap apa yang kita alami dalam kehidupan. Dan jawabannya di sini. Jadi ibaratnya netizen tidak perlu mengalaminya, ya bisa dari sini. Oh, nanti kalau begini efeknya akan seperti ini nih, gitu. Harus ngalamin trauma, baru bisa nonton film ini. No, it's about family. It's about family. Dimanapun sebuah family itu pasti akan ngalamin naik dan turun. Iya, benar. Gitu. Dan baik lagi, kalau keluarga mau satu, mau utuh, ya peran-peran di sinilah yang harus berperan. Ayah harus berperan menjaga keutuhannya. Dan kalau kita ngomong keluarga dalam arti kata, kita jangan bicara tentang, let's say misalnya, gue yatim piatu dari awal nggak punya keluarga. Bukan di situ, tapi orang-orang yang kita kenal dekat, yang kita merasakan dia dan kita tuh saling berbagi, itu kan juga bagian dari keluarga kan.
teman, sahabat itu kan keluarga. Keluarga tidak mesti harus berasal dari darah bersama ya. Tapi bisa jadi memang udah sangat dekat sahabat yang akhirnya juga ngalamin trauma, ngalamin kehilangan atau memang punya hal-hal yang sama. Jadi jangan berpikir oh ini hanya untuk keluarga yang sifatnya anak bapak kayak gitu. Happy ending, sad ending? Nanti aja. Nonton aja. Penasaran kan happy ending, sad ending, kita nonton aja. Oke, tayang di bulan Mei ya, 15 Mei. Film Mungkin Kita Perlu Waktu akan tayang di bioskop, seluruh bioskop Indonesia tanggal 15 Mei 2025. Ya, tuh wajib nonton nanti supaya kita bisa merefleksikan sekali lagi berbagai macam permasalahan dalam keluarga yang pastinya nanti ini filmnya bagus banget, value-nya dapat banget di sini. Oke, boleh dibantu promo teman-teman dan Mas Bima dan Mas Lukman. Kamu tadi aku udah. Hai guys, jangan lupa buat nonton film Mungkin Kita Perlu Waktu tanggal 15 Mei 2025 di bioskop kesayangan Anda. Iya. Oke, terus terakhir penasaran, kenapa judulnya Mungkin Kita Perlu Waktu? Ya karena di film ini semua perlu waktu. Oh, gitu. Ini sangat menjelaskan perlu waktu untuk deal with kehilangannya, perlu waktu untuk gimana menghadapi trauma, perlu waktu untuk akhirnya bisa berkomunikasi sama anaknya. Jadi kita semua tuh butuh waktu ya. Mana ada yang nggak perlu waktu? Iya, benar. Cuman waktu yang nggak perlu kita. Ya, benar-benar. Cuma waktu ya benar-benar. Waktu mah mau kita mau ini jalan terus. Nggak mikirin kita. Jadi Nggak mikirin kita. Mungkin kita perlu waktu, kita perlu nonton waktu ini. Di waktu yang tepat tanggal 15 Mei 2025. Oke, baik. Saya Beni Friedi. Terima kasih Mas Lukman Sardi. Terima kasih Mas Bima sudah hadir ke sini. Jangan lupa nonton filmnya di bioskop. Tidak mesti kesayangan ya, bioskopnya ya. Mau nggak sayang sama siapa. Yang penting sayang sama film Indonesia. Oke, silakan nonton di bioskop pilihan Anda. Saya Beni Friedi pamit undur diri. Dadah. Bye. Sekarang kita ke Instagram apa?